Jangan buat opini-opini nggak jelas gitu. Selama ini yang ibu buat itu masuk di akal. Nah, ketika tidak masuk di akal, aku bantah, ya, Bu Widya ya. Lagi pula apa yang ibu tahu, ya, Bu ya, tolong cermati. Jangan ngelantur, posting yang logika-logika aja. Jangan ngelantur sana sini. Bersalahan aja ibu ini. Kenapa? Ibu nggak suka. Hola netizen yang tercinta, kasus Pina Cirebon tidak kunjung menemukan titik terang. Spekulasi dan asumsi baru mulai bermunculan di media sosial. Sebagai informasi, ditangkapnya Peggy Setiawan sebagai pelaku terakhir kasus Pina Cirebon justru berujung polemik. Sejumlah orang bersaksi jika Peggy yang ditangkap bukanlah pelaku kasus Pina Cirebon. Kini muncul spekulasi baru mengenai kasus yang belum selesai tersebut. Kasus Pina Cirebon kini dikaitkan dengan kasus narkoba yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Kasus ini terungkap sekitar 5 bulan sebelum kasus Pina pada tahun 2016. Sebelumnya, Cirebon pernah digegerkan dengan terbongkarnya kasus penyelundupan narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu menggunakan kapal kargo. Saat itu, ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana tengah bertugas pada Satuan Narkoba Polres Cirebon. Sementara untuk Kasat Narkoba Polres Cirebon pada tahun 2016 diemban oleh AKP Rizka Fadila. Ayah almarhum Eki ini dikenal sebagai sosok yang memiliki karir cemerlang semenjak bekerja di Satuan Narkoba. Ia menjadi salah satu polisi Polres Cirebon yang berhasil membongkar peredaran narkoba dalam lapas. Di sisi lain, sosok Ibu Widya kini ramai diperbincangkan netizen yang berbakti setelah berani angkat bicara mengenai kasus Pina Cirebon. Ia membongkar kedekatan oknum jenderal dengan bandar bubuk alias narkoba pada tahun 2016. Ibu Widya juga mengungkapkan jika kasus tersebut adalah kasus yang ditangani oleh Ibtu Rudiana. Sentilan Ibu Widya ini pun sukses menarik perhatian netizen yang budiman yang juga penasaran dengan sosok yang dimaksud. Hingga saat ini, kasus Pina Cirebon masih menjadi perbincangan hangat di media sosial dengan spekulasi-spekulasi baru yang mulai bermunculan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kasus Vina dan Eki bahkan Peggy berawal dari sini. Di tanggal 6 April 2016 ada tragedi kapal penyelundupan narkotika di Pelabuhan Cirebon yang saat itu pas banget ayah Anda Eki sedang bertugas di bagian narkotika sebagai kanit. Kita tahu sendiri di mana ada narkotika dan kapal besar sebagai alat transportasi pengiriman, udah pasti itu mainan mafia, dan mafia sekelas besar ini udah pasti backingannya penguasa. Sebenarnya hal-hal seperti ini sering terjadi, cuman baru kali ini ditangani. Dan di tanggal 27 Agustus 2016 muncullah tragedi Vina dan Eki. Apa ini sebuah kebetulan atau sebuah pembelajaran untuk orang-orang yang sudah menggagalkan bisnis-bisnis para mafia tersebut untuk mengedarkan narkotika? Jadi lu tahu kan kenapa aparat-aparat di Cirebon lambat sekali menangani kasus Peggy? Karena dia tidak mau kejadian yang dialami oleh bapaknya Eki terjadi pada mereka sendiri. Sampai sini udah paham? Dan yang menjadi janggalnya ketika penangkapan 8 tersangka itu dilakukan oleh Satres Narkoba. Bahkan pengacara dari 5 terpidana tersangka pun heran, kok bisa Satres Narkoba tangkap tangan pelaku udah nggak masuk akal kan dari sini juga. Dan dari 8 tersangka itu kebanyakan ditangkap tanpa alat bukti, hanya berdasarkan pengakuan sendiri. Itu tersangka yang sudah bebas yaitu Saka. Kalau dia mengaku sebagai tersangka karena diintervensi, sebenarnya nyambung juga sih. Seharusnya kalau gue jadi Saka, ngapain pusing-pusing untuk bersuara, toh gue udah bebas ini, bener nggak? Tapi dia mencoba menyuarakan hal-hal yang benar. Dan dari persidangan kasus yang pertama 8 tersangka, ada saksi dari Saka yang penjelasannya tidak didengar sama sekali, bahkan disumpah pun tidak. Itu keterangannya ketika diwawancari Kang Deddy. Pengadilan yang dijalankan lebih percaya pada AF yang di situ tidak hadir dalam persidangan tapi disumpah sebagai saksi. Gimana nih tanggapan para netizen Indonesia? Apakah bisa 8 tersangka ini dikatakan hanya kambing hitam dari seseorang untuk meluapkan emosi? Ya, dalam sebuah kasus harus dicari kambing hitam jika
orang-orang yang kita percaya untuk menegakkan hukum tidak bisa menersangkakan tersangka asli. Dan pernyataan Aep ini sangat berbeda karena Aep bilang Peggy ini salah satu teman dari terpidana yang sudah dipenjara. Tapi Linda dan tersangka-tersangka yang sudah menjadi narapidana bahkan Saka tidak mengenali siapa itu Peggy. Jadi pertanyaannya, apakah Peggy menjadi kambing hitam selanjutnya atau Peggy memang benar-benar tersangka? Pasti kalian tidak akan suka dengan fakta ini, tapi ini adalah fakta. Boleh kalian bully saya, apalagi kalian penggemar Bu Widya. Jadi silahkan saja. Hampir 85% netizen yang ada di TikTok tuh percaya bahwa ini adalah anak dari seorang bupati yang dititipkan di Pak Cecep, sampai-sampai orang disuruh tes DNA. Atas dasar apa? Atas dasar nama dia Egy, apalagi ditambah dia seorang Moonraker, anggota Moonraker. Pikir pakai logika sebentar saja. Seyakin itukah nama pelakunya Egy atau Peggy? Sehingga kalian ingat, adanya DPO yang bernama Egy itu berawal dari kesaksian Linda. Sedangkan kalian di sini tidak percaya Linda. Dan jumlah 12 itu juga dari Linda kan. Sehingga keluarlah 3 nama DPO. Egy, Dani, dan Andi setelah penyelidikan. Kalau kalian tidak yakin dengan kesaksian Linda, kenapa kalian harus yakin dengan nama Egy, nama Dani, dan nama Andi? Sehingga kalian menyerang dan mencari nama-nama tersebut, cocologilah dan asumsilah. Pertanyaan saya adalah, yakin 12? Kan kalian nggak percaya Linda? Maaf, bukannya tidak lebih dari 6 ya? Buat ibu yang berkoar-koar itu, kalau tidak tahu apa-apa itu Bu, ya tolong diam. Sampai suruh orang tes DNA segala. Kalian tahu nggak sih mental mereka, keluarga mereka ketika kalian bully itu seperti apa? Boleh kok, berasumsi itu boleh, curiga itu juga boleh, tapi tabayun dulu dan jangan menyerang secara brutal. Oh ya, sebagian tersangka yang sudah menjalani hukuman, itu penangkapan itu karena dapat informasi dari Aep, sedangkan kalian tidak percaya Aep dan juga kalian tidak percaya Linda. Jadi, apakah saya yakin itu nama-nama DPO dan jumlah itu adalah benar? Padahal semua itu kan berawal dari Linda, berawal dari kesaksian Aep juga. Nama Peggy itu jadi primadona saat ini di Cirebon dan sekitar. Makanya yang jadi nama Peggy, yang punya nama Peggy itu lagi susah hidupnya karena dikit-dikit dicurigai dan disambung-sambungkan. Ya, semoga setelah kejadian ini nama-nama Peggy menjadi berkah ya. Buat Bu Widya yang lagi viral ini guys ya. Bu Widya, selama ini aku diam, kau angkat video-video. Karena apa? Karena video yang kau angkat itu bisa dicermati dengan akal logika, ya kan? Ya meskipun kau yang tahu cuma luarnya aja, kau cuma tahu kulitnya aja, nggak tahu dalamnya. Berkoar sana, berkoar sini, berkoar sana. Kita diam kok, nggak pernah komplain, ya kan? Tapi terakhir ini kau udah ngelantur, banyak ngelantur, ngomongnya bersalahan gitu loh. Ini kau cuma orang yang pernah turun di dunia politik tapi gagal gitu loh. Kau cuma orang yang nggak suka dengan terpilihnya pemerintahan. Kau nggak suka karena calonmu itu tidak terpilih, ya. Kau cuma orang yang ditunggangin aja, ya. Biar paham Bu Widya, jangan ngelantur kemana-mana. Ini di sini kamu bilang apa? Putri itu Linda, Linda itu adalah putri pengacara. Ini pikiranmu kemana sih? Ini melihat pakai mata atau pakai apa sih? Jikalau mirip, di dunia ini ya, di dunia ini ada beberapa orang yang benar-benar persis bisa mirip dengan kita. Biar tahu, yang mirip dengan aku aja banyak, banyak. Biar ibu tahu. Jangan kait-kaitkan, jadi nalar netizen ini semua berpikiran, oh iya ya, apakah ini Linda ini berarti ini ibu si Putri, apakah Linda ini berarti si ini. Jangan buat opini-opini nggak jelas gitu. Selama ini yang ibu buat itu masuk di akal. Nah ketika tidak masuk di akal, aku bantah ya Bu Widya ya. Lagi pula apa yang ibu tahu? Cuma kulit aja, ibu baca media luarnya aja, nggak ibu pahami juga nya kan. Karena ibu juga orang yang pernah turun di dunia politik tapi gagal gitu loh. Ya Bu ya, tolong cermati, jangan ngelantur, posting yang logika-logika aja, jangan ngelantur sana sini. Bersalahan aja ibu ini. Kenapa? Ibu nggak suka sama pemerintahan kita ini. Karena apa? Calon ibu nggak menang gitu. Jangan gitulah, legowo. Menang kali itu urusan biasa Bu, ya kan? Legowo gitu. Ketika ada yang bersalah, oknumnya salahkan. Jangan salahkan semua pulanya, ya kan? Ini kami netizen ini sempat juga apa sama ibu ini, apa namanya, senang gitu loh. Sempat berpikir kita, ini ibu ini keren gitu. Tapi ujungnya apa? Melempem juga ibu ini. Ngawur aja ngomongnya. Linda adalah putri. Jangan buat statement-statement yang nggak jelas kayak gitulah. Ya.
Bu ya, yang benar-benar aja. Aku bukan bela siapa-siapa, Bu ya. Cuma aku manusianya, yang benar harus dibenarkan, yang salah disalahkan, gitu ya. Bukan bela si Mbak itu, aku enggak. Tapi kalau ibunya ngelantur juga ya salah juga lah menurutku kan gitunya. Ya komplain aku. Paham ya guys ya? Kalian lah dulu menurut kalian. Ya memang benar, kalau mirip dimirip-miripin ya mirip. Ini ilmu cocokologi, dimirip-miripin nih. Tapi kenyataannya beda. Dari face-nya aja udah beda loh. Nah, jadi kalau banyak orang mirip sama kalian ini di lapangan jumpa ini berarti kalian kesaudara kandung? Enggak juga. Berarti itu kalian ada dua gitu. Enggak juga kan? Banyak mirip sama kita ya. Oke guys, netizen, biar kita juga saling memahami. Mantap. Surat terbuka untuk Bu Widya dagelan politik, modal comot konten sana sini, modal menggabung-gabungkan perkataan netizen dan dibuatkan video. Siapa sih yang nggak bisa? Opini tentang kasus Vina Cirebon bahwa di balik kasus ini ada kasus yang lebih besar, yaitu kasus Bubuk. Sepertinya itu kata-kata dari seluruh masyarakat netizen Indonesia dan bukan dari Anda. Tapi seakan-akan Anda membuat video bahwasanya pendapat ini datang dari mulut dan pikiran Anda. Tapi sadar nggak sih Bu, apa yang keluar dari mulut dan pikiran Ibu sudah banyak mengeluarkan fitnah dan sudah ada beberapa statement yang sepertinya bukti keabsahannya itu tidak ada. Jujur saja, Anda pernah membuat video tentang Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo pernah mensuap MK sebesar 12 miliar, betul bukan? Dan ini adalah video dari Anda. Pertanyaan saya, apakah Anda bisa mempertanggungjawabkan video Anda dan bukti keabsahannya? Ingat Bu, Undang-Undang UU ITE pasal 28 ayat 3 tentang penyebaran hoax dapat dipidana selama 6 tahun dan denda minimal 1 miliar. Dan katanya baru-baru ini Anda memfitnah salah satu kuasa hukum dari keluarga almarhum Vina, yaitu dari tim Hotman Paris 911, Kak Putri, bahwa Anda berstatement kalau Putri dan Linda itu adalah satu orang, dan Anda menyatakan bahwa Kak Putri ini dialah pelaku Ingat Bu, ada pasal pidana untuk penyebaran fitnah, yaitu di pasal 311 KUHP. Silakan cek sendiri. Minimal kalau berani berucap dan membuat konten, Anda mampir ke live-live orang, Anda mampir di komal-komal orang, dan Anda tunjukkan bukti data yang valid tentang semua perkataan statement di konten Anda. Dan minimal kalau Anda berani membuat konten, Anda kan tadi malam live ya, minimal terimalah permintaan request Kak Putri Mayanya langsung. Kenapa Anda tidak berani menerima permintaan live dari Kak Putri tadi malam di live Anda? Tapi harap dimaklumi saja, karena nama akun Anda adalah dagelan politik. Tapi sepertinya bukan politik Indonesia deh yang penuh dagelan. Hidup Anda sepertinya yang penuh dagelan. Kenapa? Panas. Kalau Ibu nggak terima, join aja di live nanti malam. Kalau mau debat, kita boleh debat. Mau debat 2 orang atau debat rame-rame dengan buka komal. Saya dan aliansi netizen Indonesia selalu siap untuk Anda. Jadi saya tunggu responnya 24 jam mulai dari sekarang.